Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rizwan Mafrur. Saat ini saya sedang mengikuti beberapa courses di Coursera untuk persiapan professional certification data engineer di Google Cloud Platform. Nah, ini saya tinggal untuk yang course ini, Streaming Analytics Stream Google Cloud Platform. Masih ada 3 assignment tersisa. Sekarang saya ingin mencoba yang ini, yaitu Streaming Data Pipeline untuk Bigtable. Nah, bedanya apa? Bedanya Bigtable sama BigQuery. Jadi kalau BigQuery itu memang didesain untuk structure data lah ya. Jadi datanya dalam bentuk tabel karena BigQuery ya, Mas. Kemudian untuk Bigtable ini itu lebih fokusnya sebenarnya latensi sih. Kalau BigQuery itu untuk analisis streaming, misalkan kita memang butuh throughput-nya, data stream-nya cepat banget, misalkan per millisecond gitu, itu pakainya Bigtable. Karena kalau BigQuery nggak bisa. Nanti bisa cari info lebih lengkapnya. Oke, sekarang kita mulai aja. Ini pakai Quick Lab. Kita nanti akan dikasih akun dari Quick Lab untuk login ke Google Cloud Platform. Oke. Nah, kita dikasih waktu sekitar 2 jam ini. Kita coba aja. Start lab. Nah, ini skornya 15. Kalau kita misalkan nggak sampai skor 15 juga nggak pas. Jadi harus ini. Nah, di sini, in this lab, you will use data flow to collect traffic event from simulated traffic sensor data. Karena temanya memang sekarang lagi streaming, bukan jadi data stream, bukan batch. Jadi kita akan pakai PubSub, kemudian pakai data flow. Untuk yang misalkan masih bingung, bisa ke video saya sebelumnya di playlist yang streaming data analytic. Nah, di situ saya sudah jelaskan gimana saya cara publish sama subscribe event di PubSub, kemudian gimana cara bikin pipeline di Dataflow, kemudian diekspor ke BigQuery. Nah, untuk sekarang kita akan pakai bukan BigQuery tapi Bigtable. Nah, di sini objektifnya tutorial ini launch Dataflow pipeline to read from PubSub and write into Bigtable, open an HBase cell to query the Bigtable database. Ini juga pertama sih, saya belum pernah pakai juga Bigtable. Kalau BigQuery udah sering. Oke, sekarang open console. Kita copy. Ini sisa yang tadi, remove aja. Next. Kita copy passwordnya. Next. Set. Confirm. Agree and continue. Oke. Nah, ini tampilan Google Cloud Platform. Karena di sini kita akan pakai PubSub. Itu semuanya di Big Data. PubSub, kita pin. Kita juga akan pakai Dataflow, kita pin. Di atas, kita juga akan pakai Bigtable ya. Bigtable itu di mana ya? Saya kira di ini, BigQuery. Oke, nanti kita ini susul. Nah, kita mulai preparation. Nah, di course ini sebenarnya kita juga sudah dikasih paket biasanya. Coba kita cek di storage browse. Kita biasanya sudah dikasih paket, nama paketnya sesuai dengan project ID. Nah, ya kan, kita sudah punya paket. Kemudian kita juga sudah dikasih virtual machine instant, compute engine, VM instant. Nah, kita juga sudah dikasih ini VM instant. Kita bisa klik, kemudian kita bisa pakai SSH ke VM instant kita. Nah, klik. Ini Debian Linux, jadi bisa kita cek uname-e. Jadi kalau
kalian pakai Ubuntu atau pakai Debian, Debian varian ya ini ya Linux. Nah di sini kita sudah punya training. Nah ini ada ini project environment variable. Kita bisa nanti untuk nge-add project untuk nge-add environment variable seperti di Linux. Saya sudah jelasin di video-video tutorial sebelumnya. Kalau kalian ngikutin pasti kalian sudah paham file-file ini. Nah, oke, sekarang kita clone. Kita posisinya sekarang di sini ya. Kita nge-clone ini data. Kemudian kita add project environment-nya. Nah, ini isinya adalah kita nge-set project environment, dev shell project, sama paket. Jadi kita running. Oke, sekarang habis kita running, kita bisa tes echo. Paket. Nah, udah keluar ini paketnya sesuai dengan nama nama project ID kita ya. Paket. Kita juga bisa echo ini dev shell project ID. Nah, ini kan project ID-nya. Oke. Sekarang prepare heap XBase quick start file. In the training VM SSC terminal, run the script to download and unzip the quick start file. You will later use this to run the XBase shell. Jadi kita ke sini, training San Diego. Nah, ini San Diego ini data streaming traffic di San Diego. Nah, kita mau run install quick start ya. Install quick start. Kita coba dilihat aja filenya isinya apa. Mau pakai CURL untuk ngedownload file ini. Google Cloud Bigtable Quick Start. Oke. Kita run. Udah selesai. Nah, ini Google Cloud Bigtable Quick Start zip. Kita cek my progress. Udah hijau. Oke. Simulate traffic sensor data, PubSub. Kita run ini training sensor magic. Nah, ini teman-teman harus ngikutin video dari sebelumnya karena sensor magic. Nah, ini di video sebelumnya sudah saya jelasin. Ini sebenarnya kan dia itu nge-copy data ini ya, data PubSub, kemudian dia running file Python sensor, sensor data. Ini oke. Ya, ini kemudian CD ke streaming publish, kemudian sensor data.py, speed factor 60 project, parameternya argumennya project sama project ID. Speed factor sama project ID. Nah, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini adalah fungsinya script ini untuk ngirim semacam data stream gitu. Kita coba running ya. Oke. Nah, nanti akan ini. Nah, ini ya. Jadi ini sama kayak kita misalkan nge-crawl data dari Twitter, kan dia streaming, dia datanya akan selalu nambah terus ketika misalkan kita nge-crawl hashtag yang sekarang lagi trending gitu. Nah, kayak gitulah. Tapi ini kayak nge-send data gitu. Nah, ketika misalkan kita kayak gini, kita bisa cek di sini, di data flow, di PubSub.
Ini nanti akan ada topik baru, San Diego namanya. Tadi lupa saya mau ngeliatin. Nah, sebelumnya nggak ada ini. Tapi setelah kita running ini, sudah ada San Diego. Nah, untuk subscription-nya belum ada, karena kita nggak subscribe apa-apa ya, nggak subscribe ke topik itu. Oke, sekarang kita open second SSH terminal, jadi kita sorry, kita tadi mau mau ke virtual compute engine VM instant. Kita mau buka second shell, second SSH connection. Ya. Kemudian kita set environment variable-nya lagi. Oke. Oke ya. Kita cek progress. Udah. Kemudian kita launch data flow pipeline. Nah, kita misalkan sekarang gini ya, kita buka data flow. Di data flow belum ada apa-apa, masih kosong. Karena kita belum running apapun ya. Nah, sekarang kita run data flow pipeline, pakai ini run cloud. Ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi, sebentar. Saya copy aja. Takutnya ada yang nggak melihat video sebelumnya. Nah, run cloud ini isinya adalah dia file untuk running data flow pipeline. Jadi usage-nya run cloud, project name, bucket name, kemudian class name. Class name-nya adalah file Java. Nanti kita ada beberapa file Java misalkan pakai misalkan average speed atau apa, nanti di video sebelumnya sebenarnya sudah saya praktekkan juga. Nah, ini untuk run data flow pipeline. Jadi setelah running ini, nanti akan ada data flow pipeline. Oke, sekarang kita... Oke, nah, the script takes 3 required argument, project ID, bucket name, class name, dan possibly 4th argument option. In this part of the lab, we will use the big table option, which will direct the pipeline to write into OCloud big table. Jadi dia ada parameter big table-nya. Run the following script to create a big table instance. Oke, jadi kita belum running data flow ya, ini baru nge-see script-nya, baru melihat script-nya. Nah, kita sekarang mau nge-create big table instance. Coba kita ls create. Jadi ini gcloud beta big table instance create San Diego cluster ini. Jadi ini karena masih beta ya big table ternyata. Mungkin karena itu jadi menunya nggak ada. Jadi kita nge-create instannya pakai console. Oke, dan run the data flow pipeline to read PubSub and write into Cloud Big Table. Nah, ini jadi ada parameternya dash big table. Ini pakai current condition, file Java current condition. Jadi untuk file Java current conditionnya di class name Java-nya current condition. Java pad-nya, nah ini pad-nya di user libgvm. Sorry, bukan. Kalau mau dibuka, ini sebenarnya di GitHub aja. Data analysis. Sorry.
Jangan lupa lokasi ininya. Nah ini. Nah ini ya, current condition. Jadi dia akan pakai link ini. Current condition Java. Nah, jadi kita kan sekarang mau running ini. Bentar. Udah. Nah ini run on cloud, kemudian project ID kita, paket kita current condition Java. Nah, current condition file-nya ini. Jadi ini nanti untuk nge-gather data dari PubSub. Kemudian di sini ada beberapa pipeline, misalkan to be query row, kemudian get message, extract data. Jadi ini akan get message itu menggather message dari PubSub, kemudian ngekstrak data, kemudian habis itu di datanya dijadikan BigQuery row, kemudian write ke BigQuery. Nah, tapi ini pakainya Bigtable. Nah, kita coba langsung running aja. Yang jelas sekarang di sini, di data flow kosong ya. Kita belum ada pipeline sama sekali. Di PubSub, subscription-nya juga kosong. Kita baru punya running ini, yang publish topik ya. Oke, kita running. Run. Ini teks. Sampai nanti sukses. Nah, udah sukses. Nah, sekarang kita bisa cek di data flow. Di ini, coba kita refresh ya, subscription. Nanti sudah akan ada subscription ke topik San Diego tadi. Karena kita sudah running ya. San Diego subscription ya. Kemudian kita ke data flow, kita nanti sudah ada pipeline-nya. Nah, current condition, kita bisa klik, nanti bisa kelihatan pipeline-nya. Nah, get message, extract data to BigQuery row, mutation, BigQuery write. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini ya, get message, extract data, ini pipeline-nya. Nah, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bisa dicari. Oke, kita cek my progress. Oke. Nah, sekarang explore the pipeline. Ini masih no data ya, masih bentar, mungkin nunggu beberapa saat. Tapi udah running ya. Butuh waktu ya untuk. Nah, ini udah mulai. Ya. Tapi throughput-nya masih bentar. Nah, to the navigation menu, click data flow, new pipeline job, confirm the pipeline job is listed, verify it's running without error. Find the right CBT step in the pipeline graph and click the down row
to the right to see writer in action. Yeah. Turn around, writer in action. Review the big table option in the step summary. Nah, ini udah mulai nih. Nah, inputnya. Oke, sekarang kita coba query big table data. In the second SSH terminal, run quick start sh script to launch the terminal. Ini nah, kita sekarang ke quick start di sini ya. Quick start. Sorry. Oh, kita ke cd quick start. Nah, ini script untuk running XP-Cell ya. Ini complicated banget sih. Kita langsung running aja, kelamaan nanti. Kita copy. Project ID, instance San Diego. Ya. When the script complete, you will be in XP-Cell prompt that look like seperti ini. Nah, ini kalau misalkan BigQuery kan kita pakai ini ya, pakai query editor. Ini kita pakai ini, pakai apa? Pakai ini shell. Oke, kita udah selesai dan ini sudah masuk ke XP-Cell ya. Ini bisa kita lihat, kita coba running scan current condition. Scan current condition. Kemudian limit sama dengan, nah ini ya, jadi lane, direction, timestamp, value. Nah ini XPS ini tampilnya, seperti ini, cara nge-query-nya. Kemudian review the output, notice each row is broken into column, timestamp, and value combination. Run another query, this time look only at the lane speed column, limit to 10 rows, and specify row ID pattern for start and row scan over. Nah, ya, scan current condition, limitnya 10, start row-nya ini ya 15, and row-nya ini 999, kolomnya lane speed. Nah, kayak gini hasilnya. Okay, review the output. Notice that you see 10 of the column, timestamp, value combination, of which correspond to highway 15. Also notice that column is restricted to lane speed. Jadi ini kayak semacam kalau di query biasa, SQL query, pakai BigQuery, ini kayak semacam ada filternya kan. Where, misalkan where lane speed gitu kan. Ini kan kolomnya dan speed gitu aja. Feel free to run another query if you are familiar with the syntax. Once you have satisfied, quit to exit the cell. Nanti mungkin teman-teman kalau misalkan tertarik, bisa query ya. Nih, bisa lihat query di space. Nah, ini. Oke. Mungkin itu saja. Ini kita sudah selesai.
sorry, kita sudah selesai ya, quit. Skornya udah 15, kita end lab. Oke. Submit. Nah, kita bisa close, close, close. Kita refresh, ini nanti harusnya sudah hijau. Nah, ini saya lupa. Oke, udah hijau. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kita sepertinya tinggal satu video lagi ya. Oh, masih dua video untuk yang streaming.